pemirsa Tabura Injil yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita berjumpa lagi dalam program Kasih Siapa Selatan di hari ini pada tanggal 18 Februari 2021 pada perayaan Minggu Sengsara yang pertama. Firman Tuhan yang diberikan kepada kita di hari ini terdapat pada kitab Efesus 6 ayat 6 sampai 8. Tetapi sebelum kita membacakan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan masih terus diberikan kesempatan untuk memberitakan akan firman-Mu, tetapi juga belajar daripada firman-Mu sebagai pemirsa yang menonton program Tabura Injil Kasih Siapa Selatan. Kami juga mengucap syukur bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk belajar dan memperbaiki kehidupan kami sebagai para pelayan Tuhan, tetapi juga sebagai umat Tuhan. Dan kini kami telah siap untuk mendengarkan akan firman-Mu. Mari Tuhan lengkapi kami semua yang menonton tapi juga yang mendengarkan berita firman Tuhan ini dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya firman-Mu benar-benar tinggal di dalam kehidupan kami. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari kitab Efesus pasal 6 ayat 6 sampai 8 dengan perikop pembacaan bagi kita taat dan kasih. Ayat 6, demikian bunyi firman Tuhan, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Demikian firman Tuhan bagi kita. Dan tema yang diberikan kepada kita pada perenungan di hari ini adalah berkat daripada Tuhan. Bapak Ibu, pemirsa Tabura Injil yang dikasihi dan diberkati Tuhan, setiap orang percaya dikatakan itu harus menjadi teladan dimanapun kita berada. Baik kita sebagai para hamba Tuhan, tapi juga kita sebagai umat-umat Tuhan. Tidak terkecuali dalam perjalanan hidup kita di tengah-tengah keluarga, tetapi juga di dunia di mana kita bekerja dan dunia di mana kita melayani. Apapun bentuk profesi yang diberikan Tuhan kepada kita, itu harus menjadi sesuatu yang berbeda. Mengapa dikatakan sesuatu yang berbeda? Standar yang diberikan Tuhan kepada kita adalah ketika sebagai orang percaya kita bekerja dan kita melayani harus untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kata Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bila kita menyadari akan ayat bacaan ini, bahwa melalui pekerjaan kita, bahwa melalui pelayanan yang kita lakukan, kita sementara bekerja untuk Tuhan. Karena itu dikatakan wujud daripada ibadah kita kepada Tuhan. Hendaklah ketika kita menjadikan itu wujud ibadah kepada Tuhan, maka segala sesuatu yang kita kerjakan dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga kita, bahkan dalam pelayanan kita, kita tidak boleh mengerjakannya asal-asal saja, tetapi juga secara sembrono. Sebaiknya kita harus bekerja dengan segenap hati dan sungguh-sungguh dan sebaik mungkin. Sabda kebenaran firman Tuhan ini dia menyentil kita sebagai para hamba Tuhan, tetapi juga sebagai orang-orang Kristen. Apapun tugas yang dipercayakan kepada kita, kita harus melakukan dan mengerjakan itu dengan setia dan taat. Taat berarti kita bekerja sesuai dengan aturan-aturan yang diberikan kepada kita. Kita juga harus jujur, kita harus mengerjakannya penuh tanggung jawab dan tidak bermalas-malasan. Jangan sampai kita bekerja sungguh-sungguh hanya karena kita takut ada pimpinan kita, atau dikatakan karena ada bos kita, baru kita mau mengerjakan pekerjaan, mengerjakan pelayanan kita itu dengan baik. Tetapi sebaliknya ketika mereka tidak ada, kita mengerjakannya asal-asalan. Nah, karena itu bagian firman Tuhan bilang kepada kita, kita harus bekerja sebaik mungkin. Jangan hanya di hadapan mereka untuk menyenangkan hati mereka, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus, kita harus mengerjakan itu sesuai dengan kehendak Allah. Dan dengan rela menjalankan pelayanan kita, seperti kita melayani Tuhan
dan juga melayani manusia dengan segenap hati. Nah, Bapak Ibu pemirsa Tabura Injil yang dikasihi Tuhan, ada 3 hal penting yang diberikan kepada kita lewat ayat-ayat bacaan kita ini. Bahwa pertama, kalau kita mengerjakan setiap pekerjaan dan pelayanan kita, itu harus sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Artinya kita tidak mengerjakan menurut kemauan kita sendiri. Yang kedua, kita dalam pekerjaan dan pelayanan itu yang bisa kita lakukan adalah menyenangkan hati Tuhan. Bukan pekerjaan dan pelayanan kita mau menyenangkan hati orang sementara kita mendukacitakan hati Tuhan. Lalu bagian firman Tuhan bilang, ketika kita mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, ketika kita mengerjakannya dengan baik, taat dan setia, maka Ia akan memberikan berkat kepada kita, atau berkat Tuhan itu akan selalu disediakan kepada kita. Ingat bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita imani, Tuhan yang memanggil kita sebagai orang percaya, Tuhan yang memanggil kita sebagai para hamba-hamba Tuhan. Ia selalu memperhatikan apa yang kita kerjakan. Dan Ia selalu memperhitungkan semua yang kita kerjakan itu sesuai dengan perbuatan-perbuatan kita. Apakah perbuatan kita baik ataukah perbuatan kita tidak baik. Nah, kitab Kolose pasal 3 ayat 24 bilang kepada kita, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hamba. Dan itu adalah poin yang ketiga yang tadi dikatakan kepada kita. Pemirsa Tabura Injil, ketika kita melakukan semuanya dengan baik, ketika kita melakukan pelayanan kita sebagai para hamba-hamba Tuhan dengan takut pada Tuhan, sesuai kehendak Tuhan dan bukan sesuai keinginan kita, maka yang menjadi poin 3 itu akan diberikan kepada kita. Artinya berkat Tuhan itu akan disediakan bagi kita. Bukan kita menyenangkan hati manusia, lalu kita mengharapkan imbalan daripada manusia. Tapi baiklah kita mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan menyenangkan hati Tuhan. Sehingga berkat yang diberikan itu adalah berkat sesuai dengan apa yang kita lakukan. Karena itu, di dalam perenungan yang diberikan kepada kita di hari ini, diingatkan kepada kita bahwa kita harus punya sebuah tekad. Kita harus memiliki sebuah ketegasan dan prinsip bahwa kita akan menyelesaikan setiap tugas-tugas yang diberikan Tuhan Allah kepada kita, ataupun bagi kita yang bekerja di dunia ini, bahwa kita akan menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan atasan kita. Jangan suka menunda-nunda waktu. Apa yang bisa kita kerjakan saat itu, mari kita kerjakan dengan segera. Jangan kita tunggu-tunggu sampai besok. Tidak sedikit orang yang bekerja dengan mengomel, alias banyak juga yang bekerja bersungut-sungut dengan apa yang diberikan, dengan tugas tanggung jawab yang dipercayakan. Lebih banyak terjadi perbantah-bantahan daripada mengerjakan tugas itu dengan sukacita tanpa bersungut-sungut. Firman Tuhan di hari ini diakhiri dengan sebuah firman Tuhan yang berkata, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Supaya apa? Berkat yang disediakan Tuhan itu benar-benar kita dapatkan. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan diberikan kesempatan pada tanggal 18 bulan Februari 2021 pada perayaan Minggu Sengsara untuk belajar daripada firman-Mu. Tuhan, ketuk pintu hati kami, ubah setiap perilaku kami. Agar sebagai para hamba-Mu dan sebagai orang-orang percaya, kami melaksanakan semua tanggung jawab yang diberikan kepada kami dengan sungguh-sungguh setia dan taat. Dan kami tidak mengerjakan itu menurut kehendak kami atau asal-asalan saja. Tapi kami mau melakukan itu menurut kehendak Tuhan dan segala perintah Tuhan. Supaya Tuhan, kami menyenangkan hati Tuhan, kehendak Tuhan itu boleh berlaku, berkat Tuhan itu disediakan bagi kami. Terima kasih, berkati seluruh pemirsa Tabura Injil yang menonton program ini, bahkan yang mendengarkannya. Biarlah mereka dipenuhi dengan berkat dan sukacita untuk terus merubah kehidupan mereka. Memberkati Kubang Klasi Siapen Selatan supaya tetap setia dalam program-program Tabura Injil ini, agar banyak orang boleh diselamatkan lewat program ini. Bapa di sorga, terima kasih, lalu ke dalam kehidupan-Mu kami menyerahkan seluruh hidup kami. Amin. Terima kasih. Shalom, Tuhan memberkati.